Malam itu, angin berhembus pelan di sebuah desa kecil di pinggiran Bali. Dari kejauhan, siluet sebuah bangunan tua tampak berdiri di antara pepohonan kelapa yang menjulang. Warga sekitar menyebutnya Villa Gaib, sebuah tempat yang jarang sekali disentuh manusia karena cerita-cerita kelam yang menyelimutinya. Konon, villa itu dulunya dibangun oleh seorang pengusaha asing yang jatuh cinta pada keindahan Bali, namun berakhir dengan cara yang tragis. Orang-orang percaya, sejak tragedi itu, villa tersebut tidak pernah benar-benar kosong. Ada sesuatu yang selalu menghuni di dalamnya. Sejak dulu, anak-anak kecil sering diperingatkan agar tidak bermain terlalu dekat dengan jalan menuju villa tersebut. Jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering itu selalu terasa dingin meski matahari siang bersinar terik. Beberapa orang yang nekat melintas mengaku mendengar suara gamelan samar-samar, padahal tidak ada satupun warga yang sedang mengadakan upacara. Bahkan ada yang bersumpah melihat cahaya lampu di lantai 2. Padahal listrik di villa itu sudah lama diputus. Asal-usul villa ini menyimpan cerita yang mencekam. Pengusaha asing yang membangunnya bernama William. Ia datang ke Bali pada tahun 1980-an. William jatuh cinta pada suasana Bali yang penuh spiritual dan memilih membangun villa megah di sebuah lokasi terpencil dengan pemandangan laut yang indah. Namun, dalam proses pembangunannya, ia dianggap melanggar adat setempat. Beberapa warga menegur karena ia menebang pohon besar yang dipercaya sebagai tempat tinggal penunggu gaib. William, yang keras kepala, tidak mengindahkan larangan itu. Ia bahkan pernah berkata bahwa semua itu hanyalah tahayul. Namun sejak hari pohon itu ditebang, keanehan mulai terjadi. Para pekerja bangunan sering jatuh sakit, beberapa di antaranya mengalami kecelakaan aneh di lokasi. Ada yang terjatuh dari atap tanpa sebab, ada yang ditemukan pingsan dengan tubuh penuh lebam tanpa tahu siapa yang memukul. Bahkan, seorang mandor proyek ditemukan tewas tergantung di salah satu ruangan villa yang masih setengah jadi. Sejak kejadian itu, rumor mulai beredar bahwa villa tersebut telah mengundang murka penunggu gaib. William tetap tidak percaya. Villa selesai dibangun dengan megah, memiliki arsitektur khas Bali bercampur sentuhan kolonial. Ia menempatinya bersama istrinya yang berasal dari Eropa. Namun hanya dalam beberapa bulan, tragedi besar terjadi. Sang istri ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar tidur. Konon, tubuhnya penuh luka cakaran seperti diterkam binatang buas, namun tidak ada satupun binatang yang ditemukan di dalam kamar itu. William yang patah hati kemudian menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang ia bunuh diri di laut, ada pula yang mengatakan ia pergi meninggalkan Bali dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, villa itu kosong, tapi tidak pernah benar-benar sepi. Banyak warga sekitar yang mengatakan villa itu kini dihuni makhluk halus, mungkin arwah sang istri, atau bahkan penunggu pohon besar yang ditebang. Setiap malam tertentu, terutama malam purnama dan malam tilam, orang-orang sering melihat sosok wanita bergaun putih berjalan di balkon lantai 2. Kadang terdengar tangisan lirih, kadang suara tawa samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang pemuda bernama Dewa pernah nekat masuk ke dalam villa bersama teman-temannya. Mereka bertaruh untuk membuktikan siapa yang paling berani. Malam itu, bulan purnama menggantung terang di langit dan bayangan pepohonan jatuh panjang ke tanah. Begitu melangkah masuk ke halaman, hawa dingin langsung menyergap, berbeda jauh dari udara hangat Bali biasanya. Bau anjir dan lembab memenuhi hidung mereka. Di ruang tamu villa, debu tebal menutupi setiap perabot yang ditinggalkan. Kursi kayu jati berdebu, meja panjang penuh sarang laba-laba, dan kaca jendela buram tertutup lumut. Saat mereka melangkah, suara papan kayu berderit seperti ada yang mengawasi. Tiba-tiba salah satu dari mereka, Wayan, mendengar suara gamelan mengalun pelan. Mereka saling pandang, wajah pucat karena tidak ada satupun dari mereka yang membawa pemutar musik. Suara itu terdengar jelas, datang dari lantai 2. Dengan rasa takut bercampur penasaran, mereka menaiki tangga yang reyot. Di puncak tangga, udara terasa semakin pengap dan bau bunga Kamboja yang tajam menusuk hidung mereka. Di ujung lorong, sebuah pintu kamar terbuka sedikit. Dari celahnya,
lampu temaram, padahal villa itu seharusnya gelap gulita. Saat mereka mendorong pintu itu, lampu gantung tua menyala sendiri, menerangi kamar besar dengan ranjang kayu berkelampu, dan di atas ranjang itu, mereka melihat bayangan samar seorang wanita duduk membelakangi mereka, rambut panjang terurai menutupi wajah. Dewa yang paling berani mencoba mendekat sambil memanggil, "Siapa kau?" Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur, matanya kosong, dan mulutnya mengeluarkan suara jeritan yang memekakan telinga. Teman-temannya berteriak ketakutan dan langsung berlari menuruni tangga. Namun anehnya, begitu sampai di bawah, mereka mendapati pintu utama villa sudah hilang. Yang ada hanya dinding kosong. Mereka terjebak. Panik, mereka mencoba mencari jalan keluar lain. Namun setiap lorong yang mereka lewati seperti berputar di tempat yang sama. Villa itu seakan hidup, mempermainkan mereka. Suara langkah kaki terdengar, mengikuti dari belakang, tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Wayan menjerit keras, tubuhnya terlempar ke dinding, dan ketika teman-temannya menghampiri, wajah Wayan sudah dipenuhi cakaran merah. Matanya melotot seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dalam keputusasaan, Dewa mengingat cerita lama tentang villa ini. Ia teringat ucapan orang tua di desanya bahwa villa itu dihuni oleh penunggu gaib pohon yang ditebang. Ia pun mencoba membaca doa-doa yang diajarkan kakeknya. Anehnya, suasana di dalam villa mulai berubah. Suara jeritan menghilang, langkah kaki lenyap, dan pintu utama tiba-tiba muncul kembali. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari keluar, meninggalkan villa. Itu di balik bayangan malam. Sejak kejadian itu, Dewa bersumpah tidak akan pernah lagi mendekati villa gaib tersebut. Namun ia juga tahu bahwa kisah itu tidak akan pernah berhenti, karena penunggu villa akan terus menjaga tempatnya selamanya. Banyak orang yang masih penasaran, datang hanya untuk membuktikan kebenaran cerita, tapi hampir semuanya pulang dengan wajah pucat, membawa kisah menyeramkan masing-masing. Ada yang mengaku melihat wanita asing bergaun putih melambai dari jendela lantai 2. Ada pula yang mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam villa. Padahal tidak ada siapapun di sana. Bahkan seorang turis asing pernah menginap semalam di sekitar lokasi, dan keesokan harinya ia ditemukan linglung berjalan di jalan desa tanpa mengenakan pakaian lengkap, terus menggumamkan kata yang tidak dimengerti. Villa itu kini hanya menjadi saksi bisu, tertutup oleh waktu, tetapi misterinya tetap hidup dalam cerita-cerita warga setempat. Hingga kini, tak ada yang berani menyentuhnya, membiarkannya tetap seperti itu, berdiri angker di tengah keindahan Bali, dan orang-orang percaya. Selama penunggu gaib itu masih ada, villa tersebut tidak akan pernah bisa dihancurkan, tidak akan pernah bisa dimiliki siapapun.